Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi ashabihi wa dhurriyyatihi wa man walah. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, saya para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim As-Sa'diyah Belandongan Kota Pasuruan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberi takdir kalian Allah Ta'ala saged nglampahi ibadah ingkang ageng ganjarane inggih punika ngaos ditambah kali maos sholawat ditambah kali tahlil mangke terakhir. Muga dipun rangge kados amal saleh Allah Ta'ala. Amin. Salatullah wassalamuhu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya dihormati kanjeng Muhammad, matur muga saya syafaati kanjeng Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Sekitar ya. Bukan sponsor sinetron. Para saya yang mulia, kemarin kita membahas seputar hal-hal yang berbeda antara orang laki-laki dan orang perempuan ketika melaksanakan sholat. Di antaranya cara rukuk, cara duduk, cara sujud. Itu ada perbedaan. Di samping itu ketika ada imam yang keliru, maka antara laki-laki dan perempuan ini cara mengingatkan imamnya juga berbeda-beda. Selain itu yang ketiga, antara auratnya orang laki-laki dan perempuan ketika sholat juga sangat berbeda sekali. Kalau nilai dari orang laki-laki ya, orang laki-laki itu auratnya namung sesuatu di antara surah warubah. Surah itu udel bahasa ini, warubah dan dengkul. Amma huma falaisa minal aurat. Untuk pusar atau udel ya, kali dengkul dia niku aslinya sanes aurat. Terus lek wonten tiyang jaler ketinggal napa dengkule niku mboten menapa. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan auratnya orang laki-laki di atasnya dengkul, di bawahnya pusar. Pusar itu udel. Lek pas udele kali pas dengkule niku sanes aurat. Tapi yang ada di antara keduanya itulah yang dinamakan aurat. Niki batasan minimal yang jalan sholat pokoknya saged nutupi di antara pusar dan lutut, sholatnya coro fikih niki sudah dianggap sah. Tapi coro tata krama dianggap kurang ajar. Maksud pangeran nutupi napa di antara pusar kali lutut itu. Sarungan tok wis pangaken baru sholat keadaan boten rasukan.
Sedangkan kita kalau mau menghadap bupati, wali kota, gubernur, kita menata pakaian dengan sangat rapi sekali, dipilih sing apik. Wayahe ngadep teng Allah Taala sekarepan. Kecuali mboten malih pakaian mboten apa-apa. Bahkan cara darurat, orang yang sama sekali tidak menemukan pakaian, keadaan darurat, tetap dia itu wajib melaksanakan sholat walaupun dia telanjang. Soalnya betul malih, kayak nutupi barang apa betul malih. Ya apa contohnya? Contohnya wonten di jenengan klenyut wonten di tengah sepuluh. Bapak wayah masuk sholat tetap wajib sholat, walaupun tidak bisa menutup aurat. Untuk wudhunya sakit ya, soalnya wonten air laut niku sakit damel bersuci. Tapi untuk menutup auratnya niki kerepotan. Untuk auratnya orang perempuan niki seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan bagian dalam maupun bagian luar. Ya asri di waktu sholat niki kedah membuka apa wajah dan kedua telapak tangan. Napa tujuannya? Tujuannya mangke ketika kita sujud ada beberapa anggota tubuh yang harus menyentuh tempat sholat. Sing wajib menyentuh niku batuk kali dua telapak tangan. Itu lagi. Sing boten wajib menyentuh langsung dua apa niku? Dua lutut. Kasar berarti. Madhekan kedua telapak kaki. Terus tiang sholat niku ketika sujud ini ada 7 anggota badan yang wajib menyentuh tempat sholat. Yang pertama batuk, nomor kali kedua telapak tangan niki wajib terbuka nih. Berkali tiang istri niku wajib membuka batuke napa ku wajahe kali kedua telapak tangan. Terus telapak tangan iki mbok wonten kalih nggih, wonten sing lebet, wonten sing jawi. Niki sama-sama terbuka. Bukan berarti telapak tangan sing dalam tok sing niki wajib tertutup, mboten saged. Niki sampean badhe nutup niki saged ta? Gak tepak rukuan. Bisa dipastikan tertutup itu. Mboten saged nggih. Kira lek plester. Wajib sore temen kate salat plester tangane nggih. Jadi agama itu tidak memberatkan pada penganutnya sekiranya orang yang beribadah itu menyenangkan. Terus yang di sini batase aurate tiang istri niki lho. Sing ketinggal petak niki kedah tertutup. Sampai tutup begitu. Lek sakit dilebihi sampai tutup begitu. Makanya ini terbuka niki tidak apa-apa karena ini tidak termasuk aurat. Untuk wajah sendiri dulu pernah diterangkan batasannya yaitu kalau ke samping sampai ke kuping, kalau ke atas niki sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Kalau yang bawah niki dagu. Tapi ketika sholat yang wajib ditutupi kedah dilebihi. Karena kenapa? Kuatos ketika kita mau rukuk atau sujud niki ketarik. Rawan ketarik. Makanya tiang lek sholat niku ndamel iket. Kuatos apa? Kuatos ada rambut yang terbuka walaupun satu helai. Niku saged batalaken sholat. Nah, pikir-pikir ejon jalan ya. Urusan aurat ejon tiang jalan. Ya asli niki rada kata persyaratannya.
tapi dijalani mawon karena ini sudah termasuk sunnatullah atau kodratnya Allah Ta'ala. Kita tidak bisa memilih ingin dadi wong lanang apa dadi wong wedok karena ini sudah menjadi takdir. Terus ada persamaan yaitu orang perempuan yang menjadi budak niki aurate sami kali tiang jaler atau zaman singa niku wonten ceritane wonten istilah budak. Budak niku barang tapi berupa orang. Satu sesami kali kewan. Dia cuma dikasih makan, disuruh bekerja cuma dikasih makan, tapi ketika mendapat gaji harus disetor ke majikannya. Tapi alhamdulillah sekarang perbudakan di atas dunia ini sudah dihapus. Dari mana asalnya budak niku? Dari hasil tawaran perang. Si A kali si B perang, si B kalah, dan si B itu ada yang tertawan, maka tawarannya ini dijadikan budak. Menungso ya, diperjualbelikan boleh, sewu dikumpuli boleh. Kenapa? Statusnya sama dengan kewan, ditol diwariskan sakit. Tapi ketika Islam datang, Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ini berangsur-angsur menghapus yang namanya perbudakan, walaupun tidak langsung berangkat. Islam selalu menganjurkan pemeluknya agar memerdekakan budak. Di antaranya yang menjadi langganan orang kaya yang langganan memerdekakan budak niku sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar niku sugih dia. Niku sering merdekakan budak. Sehingga ketika merdeka dia menjadi orang biasa sama dengan manusia pada umumnya yang merdeka. Lah budak niki aurate tidak ada bedanya laki-laki perempuan. Sama semua seperti orang laki-laki. Wonten budak estri niku ketika sholat aurate sami kali tiang jalan, yaitu cuma menutupi antara pusar dan lutut. Tapi dia merdeka wajib menutup semuanya kalau dia perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan ketika sholat. Yang menjadi ikhtilaf di antara ulama fikih yaitu auratnya perempuan ketika di luar sholat atau di luar tawaf. Sholat kalian tawaf itu sami. Tawaf itu kubengi Ka'bah niku wajib punya wudu dan harus membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Makanya orang yang cadaran ketika tawaf itu wajib dibuka, karena statusnya tawaf di makna sholat sama dengan sholat. Untuk orang perempuan yang di luarnya sholat, maka auratnya derek keterangan kitab memiliki fajami ubadaniha, maka seluruh anggota badannya. Karena demikian, maka ketika ada orang yang memakai cadar, kita tidak boleh menyalahkan. Napa? Wonten dasare. Lah kita ini umumnya orang Indonesia niki mboten pakai cadar ya. Wajahnya terbuka semuanya. Ini dari imam yang memperbolehkan atau yang berpendapat bahwasanya auratnya orang perempuan di dalam sholat maupun di luar sholat sama, yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan dua. Niki terjadi perbedaan pendapat mawon. Karena demikian kita harus saling toleransi. Kita tidak boleh gampang menyalahkan orang perempuan yang punya prinsip hidup pakai cadar, walaupun namanya sempat rusak gara-gara dirusak oleh teroris. Teroris kan sing perempuan kan cadaran biasanya. Niku sing salah terorisnya nopo cadar ini. Teroris tiang orang atau oknum yang memanfaatkan nama Islam untuk membuat terorisme atau membuat kerusuhan.
yang dibuat nama Islamnya, sehingga Islam menjadi jelek namanya gara-gara orang tadi itu. Nah, ini memanfaatkan nama agama untuk mencari kebenaran atau membenarkan segala cara, seperti teroris, di mana teroris itu mengatasnamakan Islam, tapi Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya paham terorisme. Intinya ketika kita hidup berdampingan dengan orang yang tidak sefaham dengan kita, contohnya seperti fikihnya, kita tidak usah mudah untuk menyalahkan mereka atau sentimen pada mereka. Kita hidup berdampingan penuh dengan sifat toleransi. Biarkan yang cadaran sudah punya dasar hukumnya, mereka cadaran. Yang tidak cadaran nggih mboten usah disalahkan juga. Jadi hidup itu nanti akan bisa damai, indah, tenang, tentram, tidak sampai terjadi tukaran atau peperangan. Monggo seputar niki menawi wonten sing badhe ditanggletaken monggo dalem aturi. Seputar sholat atau yang lainnya pun. Enten ta? Pun paham saya. Pun dandu ya. Alhamdulillah mantan muga ngaos kita salawatan kita sedaya amal saleh kita saya dipunrami karena Allah Ta'ala. Saking kula menawi wonten salah lepat nyuwun agung pamitan wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.